Di tangan saya ini ada sebotol air alkali atau alkaline water. Saya dapatkan di minimarket dekat rumah saya ketika saya mencoba mencari minuman pada waktu itu. Dan saya tertarik untuk membelinya karena di sini ada tertulis pH 9,5 ya. Ini pH yang sangat tinggi. Ya namanya saja alkali ya, pH yang tinggi menunjukkan kondisi larutan ini adalah bersifat basah ya. pH yang tinggi alkali itu. Dan diklaim oleh banyak produsen, tidak hanya pada merek ini saja, yang mengandung air alkali itu sangat baik bermanfaat bagi tubuh kita. Antara lain, menetralisir keasaman tubuh, kemudian memperlancar aliran darah, bisa membantu mengatasi tekanan darah tinggi, kencing manis, gagal ginjal, ya, kencing batu, kemudian juga bisa menetralisir atau membantu mengatasi GERD atau penyakit asam lambung, dan yang spektakuler diklaim katanya bisa mengatasi kanker atau mencegah kanker karena diduga kanker itu senang pada kondisi tubuh yang asam. Ya. Tapi benarkah khasiat itu memang benar ada? Ternyata khasiat itu hanya klaim sepihak dari produsen maupun distributornya. Belum ada penelitian secara ilmiah mengenai khasiat-khasiat tadi itu. Nah, ketika kita minum apapun ya, terutama juga alkaline water ini tentu saja masuk ke dalam pencernaan kita. Dan sifat dari saluran pencernaan kita, terlebih lagi di bagian atas, mulai dari mulut sampai ke lambung, itu bersifat asam. Bahkan lambung kita sangat asam, pH-nya 1-3. Dan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, Anda bisa simak pada tayangan saya yang lainnya mengenai keasaman lambung, yaitu judulnya kurang asam. Anda bisa simak di sana ya, manfaat dari asam lambung yang sangat asam itu, pH-nya yang sangat rendah itu. Oke, saya coba spill aja. Tujuannya adalah keasaman lambung itu adalah mencegah terjadinya infeksi karena kuman-kuman yang masuk dalam pencernaan kita, baik itu bakteri, virus, jamur, ataupun patogen lainnya yang berbahaya bagi tubuh kita. Dia dibunuh oleh keasaman lambung yang sangat asam itu. Selain itu, keasaman lambung juga bermanfaat untuk pencernaan protein. Ketika lambung kita kurang asam, maka protein juga sulit tercerna. Demikian juga penyerapan beberapa mineral dan vitamin yang sangat penting bagi tubuh kita juga terganggu kan. Nah, ketika kita minum air yang ber-pH tinggi, tentu saja ini akan secara teoritisnya akan mempengaruhi pH dari asam lambung. Asam lambung pH-nya akan naik, meningkat, sehingga keasamannya juga berkurang. Ketika keasaman berkurang, maka manfaat atau tugas dari asam lambung juga terganggu kan jadinya, dan itu berbahaya bagi tubuh kita. Kita mudah terinfeksi, kita tidak bisa mencerna protein, kita kekurangan beberapa mineral dan vitamin yang sangat penting bagi tubuh kita. Ya. Anda sekali lagi bisa simak pada tayangan saya yang lain mengenai keasaman lambung itu. Ya. Lalu diklaim juga bahwa alkali water ini atau air alkali ini bisa juga menetralisir pH dari darah kita, ya, bila pH darah kita asam. Perlu diketahui pH darah kita itu adalah 7,35 sampai 7,45. Itu bersifat netral sebenarnya, dan range-nya sangat tipis sekali. Memang tidak boleh berubah dari range itu ya. Dan ternyata kita punya organ penting yang menjaga asam basa tadi itu di dalam darah kita, yaitu ginjal dan paru-paru kita. Dua organ ini bersinergi untuk menjaga tingkat keasam basahan dari darah kita ini. Karena ketika darah kita terlalu asam, asidosis, ataupun terlalu basa, alkalosis, maka kita resiko bisa fatal, bahkan kematian. Karena itu dijaga pada range yang sempit begitu oleh dua organ ini. Karena itu jagalah kedua organ ini agar selalu baik. Ya, jangan sampai rusak, gagal ginjal. Dan penyebab gagal ginjal terbanyak adalah kencing manis yang disebabkan karena konsumsi gula yang tinggi. Selain kencing manis juga darah tinggi. Nah, dua penyakit ini, kencing manis dan darah tinggi ini termasuk dalam sindrom metabolik yang disebabkan karena insulin resisten atau resistensi insulin karena konsumsi karbohidrat yang
berlebihan dan dalam waktu yang relatif lama. Karena itu mencegahnya adalah menjaga supaya Anda tidak banyak makan karbohidrat kan jadinya. Kemudian organ yang kedua yang harus Anda jaga adalah paru-paru Anda. Karena itu jaga paru-paru Anda agar tidak terjadi kerusakan, terutama karena polusi ataupun rokok, asap rokok, ataupun juga karena faktor infeksi ya, seperti TBC atau infeksi-infeksi paru yang lainnya. Harus Anda jaga supaya tadi keseimbangan asam basa yang sangat sempit tadi bisa dijaga dengan baik oleh dua organ ini tanpa bantuan dari alkali water ya atau air alkali ya. Mungkin air ini hanya untuk rehidrasi saja, menambah cairan. Karena kalau kita dehidrasi, tubuh kita memang cenderung asam jadinya. Dan manfaatnya untuk menambah cairan saja. Lalu apa bedanya dengan cairan-cairan yang lainnya atau minuman yang normal itu pH-nya? Rasanya tidak ada kan jadinya. Baik, sekali lagi bila ada yang mau membantah apa yang statement saya atau opini ini, silakan, saya senang sekali, apalagi kalau disertai dengan jurnal-jurnal yang resmi. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya ini. Bila bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lainnya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.